Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat meskipun melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan secara daring karena masih dalam kondisi pandemi. Mudah-mudahan puasa hari ini juga kita semua kuat sampai akhir nanti, mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Amin. Materi hari ini yaitu tentang bimbingan akhlak. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan kelancaran dalam menuntut ilmu serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita awali dari pengertian akhlak. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Akhlak dapat diartikan juga sebagai kualitas pribadi yang telah melekat pada jiwa. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah atau akhlak yang baik dan akhlak madmumah atau akhlak yang buruk. Yang mana dua akhlak ini pasti jika kita melakukan akan menerima balasannya. Akhlak baik dibalas dengan baik, akhlak buruk dibalas dengan buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Macam-macam akhlak baik atau akhlak mahmudah yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah afu atau pemaaf. Sifat pemaaf adalah akhlak yang sangat dianjurkan dalam berhubungan sosial, karena memaafkan kesalahan orang lain adalah sesuatu yang sangat berat dilakukan. Untuk itulah, memaafkan atas kesalahan orang lain jauh lebih baik daripada meminta maaf atas kesalahan diri sendiri. Kita harus mau memaafkan orang lain. Yang kedua adalah haya atau malu. Yang dimaksud malu di sini adalah memiliki sifat malu untuk melakukan sebuah keburukan, baik untuk diri sendiri maupun kepada orang lain. Al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Yang ketiga adalah ta'awun atau saling tolong menolong. Manusia adalah makhluk sosial sehingga tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu pasti membutuhkan bantuan orang lain. Disinilah pentingnya ta'awun atau tolong menolong. Yang keempat adalah hifdzul lisan atau menjaga lisan. Lisan merupakan salah satu faktor besar yang bisa memecah tali persaudaraan. Bahkan tidak jarang terjadi permusuhan, perkelahian, pertengkaran, bahkan pembunuhan dimulai dari lisan seseorang. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung dari bagaimana menjaga lisannya. Yang kelima adalah amanah atau dapat dipercaya. Sifat amanah berarti memberikan kepercayaan diri kepada orang lain melalui ucapan dan tindakan yang dilakukan, di mana ucapan dan tindakan tersebut berkesesuaian. Yang keenam adalah sidqu atau benar. Sidqu diartikan sebagai benar dan jujur, baik dalam perkataan, perbuatan, dan hati. Kejujuran adalah akhlak yang sangat penting dan harus dilestarikan dalam mengiringi berbagai macam aktivitas dalam kehidupan kita. Yang ketujuh adalah adil. Sifat adil memang bisa diartikan dengan berbagai macam versi, yaitu tidak berat sebelah, tidak memihak, mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, seimbang, dan lain sebagainya. Adil ini harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan adalah takdim atau menghormati orang lain. Dalam berhubungan sosial, semua orang pasti ingin dihormati dan dihargai. Disinilah tempat sifat takdim kepada orang lain, yaitu menghormati orang lain, apalagi orang itu adalah orang yang lebih tua dari kita. Yang kesembilan adalah tawadhu atau sopan santun. Sifat tawadhu adalah perwujudan dari sifat takdim. Jika kita mampu menghargai, menghormati orang lain, maka kita berusaha untuk sopan santun terhadap orang lain. Yang ke-10 adalah tadaruk atau rendah hati. Orang yang memiliki rendah hati pasti mampu menghargai orang lain dan hasil karya orang lain. Yang ke-11 adalah muhasabatun nafsi atau introspeksi diri. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Tidak ada manusia sempurna tanpa melakukan kesalahan, tetapi sebaik-baik manusia yang berbuat salah adalah manusia yang bisa mengevaluasi kesalahan tersebut, kemudian mampu untuk memperbaikinya. Yang ke-12 adalah tafakur atau berpikir. Kita tahu, kita yakin bahwa semua yang diciptakan Allah adalah pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya. Nah, itu kita pikirkan apa manfaat dari ciptaan Allah tersebut.
Yang ke-13 adalah husnudzon atau berprasangka baik. Sudah tentu kita berprasangka baik kepada orang lain sangatlah dianjurkan karena manusia tidak mengetahui seberapa besar kebaikan orang tersebut di sisi Allah. Yang ke-14 adalah sakho atau pemurah. Sifat pemurah adalah suka memberi atau berbagi atas apa yang dimiliki kepada orang lain. Yang ke-15 adalah qanaah atau menerima dengan lapang. Qanaah adalah menerima dengan lapang, baik itu ketentuan atau takdir yang dituliskan oleh Allah, takdir baik atau takdir buruk. Nah, kita yakin bahwa semuanya dari Allah, kita harus menerima dengan qanaah, dengan lapang dada. Yang ke-16 adalah syukur, diartikan sebagai wujud dari rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita berusaha menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang ke-17 adalah sifat ikhlas. Dalam bahasa diartikan sebagai tulus atau murni, yaitu melaksanakan segala aktivitas yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita baca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ke-18 yaitu takwa, yaitu memelihara diri dari murka dan siksa Allah dengan senantiasa menjalankan segala apa yang Dia perintahkan dan menjauhi segala apa yang Dia larang. Yang ke-19 adalah tawakal atau berserah diri kepada Allah. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-20 adalah ikhtiar atau berusaha. Sebagaimana nomor 19, kita berusaha dulu. Kita berusaha supaya pintar, kita belajar. Kita berusaha supaya aman rumah kita, maka pintunya dikunci. Nah, ini adalah usaha dulu baru tawakal kepada Allah. Yang ke-21 adalah zuhud, yaitu mengutamakan kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia. Kita mengutamakan akhirat, kemudian tapi juga tidak melupakan dunia, tapi kita mendahulukan akhirat dulu. Tidak keduniawian, tidak mengutamakan dunia. Itu adalah zuhud. Yang ke-22 adalah roja atau berharap. Sudah pasti roja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-23 adalah wirai atau berhati-hati. Wirai adalah menjaga diri dengan senantiasa menghindari hal-hal yang bersifat dosa, haram dan syubhat. Orang yang wirai disebut dengan orang yang warok. Kemudian macam-macam akhlak madmumah atau akhlak yang buruk. Yang pertama adalah riya dan sum'ah. Ini hampir sama ya. Riya adalah menonjolkan atau memamerkan amal perbuatan atau sesuatu yang ada pada dirinya dengan tujuan ingin dipuji oleh orang lain. Sedangkan sum'ah adalah memperdengarkan sesuatu yang ada pada dirinya atau amal dan prestasi yang dicapainya dengan tujuan agar mendapatkan sanjungan dari orang lain. Ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang riya yang pertama adalah malas dan enggan berbuat baik atau beribadah jika ia seorang diri. Tetapi rajin dan giat berbuat baik atau beribadah ketika di tengah orang banyak, karena memang tujuannya adalah ingin dipuji oleh orang lain. Yang ketiga, ditambah-tambah kebaikannya bila mendapatkan pujian dari orang lain. Akibat dari perbuatan riya dan sum'ah, yang pertama adalah amalannya menjadi batal atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terkena salah satu sifat orang munafik. Yang ketiga, tergolong syirik yang terselubung. Yang keempat, tindakannya termasuk tindakan yang abnormal atau tidak normal. Yang kedua adalah takabur atau sombong, yaitu membesarkan diri sendiri di hadapan orang lain. Nah, ini tidak boleh ya, kita tidak boleh sombong atau takabur. Yang ketiga adalah dengki, yaitu rasa iri hati dan benci terhadap orang lain yang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari dengki yaitu menderita perasaan duka yang berlarut-larut tanpa sebab musabab. Yang kedua akan mendapatkan berbagai kecaman dan celaan dari orang sekitar. Yang ketiga menimbulkan kerenggangan dan keretakan dalam persahabatan. Yang keempat memperoleh kemarahan dari Allah dan ditutup baginya pintu hidayah dari Allah. Yang kelima terganggu stabilitas kepribadiannya sehingga membawa munculnya penyakit kejiwaan. Alhamdulillah min dzalik. Sifat yang keempat adalah dolim atau aniaya, yaitu berbuat sesuatu tidak pada tempatnya atau mengurangi hak yang seharusnya diberikan olehnya. Akibat dari dolim yaitu menimbulkan penderitaan dan kesusahan. Yang kedua akan menerima pembalasan setimpal di dunia maupun di akhirat. Sifat yang kelima yaitu pengecut atau perasaan takut karena tidak berani menghadapi persoalan yang menghadang dirinya. Ini adalah pengecut, ya tidak boleh kita lakukan ya pengecut.
Akibat dari sifat pengecut yaitu kepribadiannya akan kehilangan identitas sebab tidak memiliki pendirian yang tetap dan teguh. Yang kedua, menjadi celaan yang sangat hina baik di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, di hadapan negara. Akibat dari pengecut yang ketiga yaitu amal perbuatannya tertolak dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keenam adalah dusta atau berbohong, yaitu mengada-ngada sesuatu yang tidak ada secara sengaja dengan maksud-maksud tertentu. Nah, ini bohong atau dusta tidak boleh dilakukan, termasuk akhlak madmumah. Akibat dari dusta atau berbohong yaitu yang pertama akan menimbulkan kerugian pada diri sendiri terutama kepada orang lain. Yang kedua, tidak akan memperoleh kepercayaan dalam masyarakat. Dusta pertama yang dilakukan akan menimbulkan dusta yang selanjutnya. Ketika kita berbohong satu kali, maka kita akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama tadi. Dengan berdusta atau berbohong berarti telah melakukan salah satu dari 7 kelompok dosa besar yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi. Perhatikan ini visi Rasulullah SAW. Yang pertama adalah sebagai penyempurna akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Yang kedua sebagai rahmatan lil alamin. Yang ketiga adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana supaya kita berakhlak yang mulia, akhlakul karimah? Maka kita akan mudah menjalankan apabila kita mengikuti 5 langkah yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah hendaknya seseorang senantiasa memperhatikan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis yang berkaitan dengan keutamaan akhlak terpuji. Atas kita melakukan akhlak terpuji. Yang kedua, berteman dengan orang-orang yang solih, yang berakhlak mulia, yang dikenal dengan ilmu dan amanahnya. Kemudian kita mencontoh akhlak-akhlak orang yang soleh tadi. Yang ketiga, hendaknya seseorang memperhatikan apa yang diakibatkan oleh akhlak yang buruk. Sudah pasti akhlak buruk akan dibalas dengan keburukan. Jika kita tahu balasan dari keburukan tadi, insya Allah kita akan menjauhi akhlak buruk tersebut. Yang keempat adalah hendaknya dia senantiasa menghadirkan dalam benaknya gambaran akhlak Rasulullah. Sudah pasti Rasulullah akhlaknya semua adalah akhlak yang terpuji, tidak ada akhlak yang tercela. Yang mana Rasulullah sebagai suri toladan kita, maka kita mencontoh Rasulullah SAW dalam berakhlak, yaitu akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Yang kelima, senantiasa berdoa meminta kepada Allah agar dianugerahkan akhlak yang mulia. Sebagai akhir dari materi ini yaitu tugas, ada 5 nomor yang harus kalian kerjakan. Silakan di stop dulu videonya. Yang pertama adalah sebutkan akhlak mahmudah yang sudah dijelaskan. Yang kedua, apakah kamu selalu melakukan akhlak mahmudah? Yang ketiga, tuliskan 10 akhlak mahmudah yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sebutkan akhlak madmumah yang sudah dijelaskan di atas. Yang kelima, apa yang harus kita lakukan jika kita pernah melakukan akhlak madmumah? Karena kita sebagai manusia biasa, tepatnya salah dan lupa, pernah melakukan akhlak madmumah atau akhlak tercela. Nah, bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Silakan ditulis soal dan jawaban di kertas atau di buku agama juga boleh. Kemudian setelah selesai difoto, dikirimkan di Google Formulir yang sudah disiapkan untuk mengirim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi hari ini untuk bimbingan akhlak sudah selesai. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.